Betul. Karena e-sport, ini nggak cuma kita main game. Tapi kita harus bermain game secara kompetitif. Bang, bisa dan nggak sih seefektif gantinya mungkin. yang nggak naik motor gitu? Kita lagi ngobrol, lagi ngasih teori-teori gitu kan, keganggu sama Mak gue juga kesel kalau denger motor 2 tak soalnya. Itu kalau ketahuan harus dicek loh. Pakai desibel dicek nih. Oh, ini apa, ngecek apa? Desibelnya? Iya. Tuh. Yang di Surgaspol. Mengganggu atau tidak untuk warga sekitar ya. Sampai lupa tadi kita bahas, era PUBG Mobile modern. Iya, baik lagi itu. Dengan kita sudah mulai modernisasi, harus lebih efektif. Gimana cara bikin efektifnya? Ya bikin para atlet kita bisa bermain seefektif, sebaik mungkin. Dan juga potensinya Iya. harus jangan cuma terpenuhi, melampaui potensi awal mereka. Betul, malah gue inget banget zaman dulu tuh emang bener-bener ada role-nya gitu kan. Siapa scouternya, siapa IGL-nya, siapa fraggernya, terus siapa support di arah belakangnya. Tapi sekarang kayak, men lu masuk ke dalam sebuah pro scene, lu emang punya role tertentu. Tapi yang lebih dilihat ke depannya adalah fleksibilitas dari playstyle. Culik satu anggotanya, dimakan oleh pemain-pemain dari Boom Esports tadi. Talon tinggal bertiga, bahkan Talon. Pergerakan mereka benar-benar dibuat tidak aman sama sekali, dibuat tidak nyaman sama sekali. Ada MRPX mengganggu mereka, bahkan Boom tadi bisa mendapatkan satu pemain Dapat dari lagi. Talon. Bahkan kali ini, setelah lolos dari satu tim Indonesia yang lain, dari Pikmi mereka lolos, tapi dari Alter Ego mereka nggak bisa lolos. Memang ini PMSL ya, setengahnya Indo. PMP lain ini. Iya. Baru lepas dari tim Indo 1, ketemu tim Indo lagi, ditabrak tim Indo lainnya. Betul. Dan bahkan yang dari barusan fight, ketemu lagi tim Indo, ada RRQ sekarang di seberangnya. Ini dia yang kita takutin, pertemuan antara tim Indonesia, tapi wajar karena 50%-nya adalah tim dari Indonesia. Jadi wajar kalau kita melihat Indonesia ketemu Indonesia lagi, dan sekarang RRQ yang sedang adu kemampuan tembak bersama dengan Alter Ego. Ya, tampak dari RRQ pun mereka kali ini dalam satu area yang cukup sempit. Dihadapkan dengan tim Alter Ego. Dan kadang mereka juga ada beberapa tim lain seperti Face Clan yang sedang mengintai mendengar adanya pertukaran peluru yang terjadi di antara dua tim ini. Yudo Lion santai aja nggak sih langsung melintasi di bawah bagiannya bukit yang tadi diisi oleh tim Geekfam, sehingga mereka tidak terlalu terdeteksi, ataupun kalaupun terdeteksi nggak worth it untuk langsung diperhatikan dan dispray oleh tim Geekfam. Saat ini kita lihat dari zona pun sudah OT menutup, dan bener kalau kita perhatikan nanti ya, tim-tim lain akan mengisi pinggir-pinggiran karena ini banyak open field-nya. Rumah-rumah udah pasti di split-split nih di bagian-bagian Gatkan sekitarnya, Quarries Gatkan sekitarnya. Rumah-rumah itu pasti di split di antara tim-tim yang bertahan. Satu rumah mungkin 2 orang, mungkin cuma seorang doang gitu. Jadi banyak tim yang pasti ragu juga. Sampai mereka benar-benar tahu nih rumah isi berapa. Baru mereka akan coba untuk menghajar rumah tersebut. Ini yang paling laris kayaknya rumah Sunset deh. Rumah-rumah di pinggiran-pinggiran pantai sebelah kiri itu otomatis bakal laris manis. Terus rumah-rumah bukit di bagian sebelah kiri juga pasti bakal laris manis. Dan mungkin selatannya daerah-daerah Kuari kali ya. Karena Kuari kan high ground, ngelihat ke bagian landai bawah. Ngelihat ke daerah becek yang ada di bawah Kuari, otomatis bakal easy banget untuk dilihat. Dan Voin, mereka sudah mengirimkan 2 anggota mereka bergerak melewati bagian Primort, mencari tambahan informasi, mencari jalur yang aman untuk mereka lewati nanti. Dan masih meninggalkan 2 di bagian belakang. Dimzi masih ditinggal di arah belakang belum. Yap, benar gue bilang kan, Void pasti nunggu zona gerak, baru mereka ikut gerak. Karena nggak mau ambil sedikit pun presentase resiko untuk mereka ditahan di bagian jembatan. Tapi mengesampingkan rotasi dari tim-tim dulu, kita bakal fokus menuju ke arah tim RRQ dan juga dari tim Alter Ego. Alter Ego tadi mendapatkan sebuah knock menuju ke arah snap, dan langsung lihat masuk mode menyerang. Mereka langsung kali ini berputar dan melingkari tim RRQ yang terjepit dalam 2 rumah yang gampang banget digranatin sebenarnya. Karena rumahnya terbuka banget. Betul, ini rumah yang jendelanya banyak banget, bisa di-entry-in dengan granat-granat yang cukup manja dari arah Alter Ego. Bahkan tadi sempat memberikan crash damage, tapi ada satu yang naik tiba-tiba dan bisa mendapatkan satu Peko. Pergerakannya tidak diduga-duga, bahkan ada follow up lagi menuju ke arah atas. Peko turun, baru saja mereka lakukan, tapi satu tumbang di arah bawah sana. Rosemary juga berhasil diamankan, bahkan ingin langsung dipulangkan menuju ke arah lebih, tapi Boy Chill memberikan backup di waktu yang tepat. Hans4 juga akan melakukan through the smoke, menghambat setiap gerak-gerik dari RRQ. Satu persatu tumbang, bahkan Alter Ego sudah bisa mendapatkan 5 eliminasi, dan RRQ pun rata hanya dengan 1 eliminasi karena ada sandwich dari tim lain. Ya, tampaknya dari VPM melihat ada chance mereka mengambil posisi yang cukup enak dalam area circle. Face Clan kali ini melepaskan kesempatan tersebut, tapi mereka pun tidak jauh. Masih mengintai, masih menunggu chance mereka. VPE kata mereka, gue nggak nunggu, gue mau langsung nyerang. Dan sekarang langsung coba untuk menginfiltrasi pertahanan dari tim Alter Ego. Tapi dekat dengan mereka juga ada tim Invin
yang pasti juga mau bagian dari kue yang begitu segar ini. Ya bahkan tadi gue ngeliat ada satu yang rotasi di sekitar mereka, ada Face Clean yang numpang lewat doang, tapi kayaknya nggak akan komit untuk menuju ke bagian sini. Dari Vampire mereka mendapatkan tempat yang cukup enak untuk memantau pergerakan dari Alter Ego. Dan Alter Ego tinggal bertiga karena tadi sudah diamankan satu, bahkan Alpha terspot. Tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Tony kita bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah pemain dari Alter Ego, bahkan 2 granat. Langsung di follow up begitu saja, guna untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi Alpha sudah berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Dan Swap untungnya nggak dapat angle untuk bisa mendapatkan tambahan knockdown ke arah Alter Ego. Iya, tapi mereka perlu berhati-hati, perlu berwaspada karena lihat bagai semut yang mengejar gula. Kali ini dari tim lawannya, FaZe Clan pun ingin join the fight karena melihat tempat yang begitu enak untuk di defense. Sedang diperebutkan oleh 2 tim. Kalau bukan third party, ini apa lagi gitu. Jadi FaZe Clan sedang menunggu chance mereka nih, tapi mereka juga nggak memberikan semua waktu dan perhatian mereka kepada fight ini. Ya, karena posisi mereka punya secara ideal, menurut gue pribadi lebih bagus dibanding dengan cekungan bawah situ. Betul. Tapi kalau bisa dapetin elit, kenapa enggak? Ya, mereka mengontrol di bagian rumah satelit di atas dari Alter Ego dan juga Vampire. Mereka hanya mengamati dari bagian atas dan akan menyambut nantinya siapakah pemenang dari antara Alter Ego dan juga Vampire yang keluar dari bagian bawah sana. Dari arah becekan di arah bawah sana, dan Vampire masih mengirimkan beberapa informan untuk berputar-putar mencari angle yang enak untuk bisa mendapatkan pemain dari Alter Ego, dan untungnya Alpha ke revive. 3 pemain kembali lagi bangkit dari Alter Ego untuk saat ini, tapi progresnya akan sangat sulit karena circle menurut ke arah mereka, otomatis mereka bakal kedatangan lawan-lawan lain lagi. Iya, Infin, Void, Yudu Lions ada mungkin 1 dari 2 tim yang akan join the fight nantinya. Apalagi dari Infin dan juga dari Void belum masuk ke arah zona. Untuk Yudu Lions depan mereka tuh enak banget diambil komponen. Ya. Jadi kita bakal lihat seperti apa fight dari semua tim, dan inilah zona yang paling diambil duluan. Wah, tunggu-tunggu, benar. Geek udah ngisi duluan ya? Betul, bahkan tadi Morman juga ketinggalan gitu untuk bisa mendapatkan dan mengontrol rumah tersebut karena sudah diamankan terlebih dahulu oleh Geek. Ke 14-14an Andai mulai masuki late game. Wah, cabut satarnya. Oke, kali tampaknya cabut tapi dapetin kenok. Apakah bakal di rush? Apakah bakal menggunakan meta lama? Kenok 1 rush dan tampaknya tidak. Bermain safe aja. Iya, knock 1 raset ternyata di bagian sniper tower karena sudah ada pertikaian yang terjadi. The Xavier bertemu dengan tim Flash. 1-1 sudah mulai tumbang, tapi ternyata Flash gagal untuk bisa mengatasi rumah jamur ini atau sniper tower ini karena hanya menyisakan seorang Kuang di bagian bawah sana. Namun Kuang bisa mendapatkan 1. Lamborghini langsung diamankan dan dipulangkan menuju ke lobby. Knock and fight debat dari arah seorang Kuang. Apakah dia ingin mendapatkan yang kedua? Masih mencari-cari celah, mencari informasi, ditabrak-tabrak masuk. Revive 1 di arah dalam. Masih mencoba untuk mendapatkan sebuah peruntungan dengan True the Smoke tadi, tapi sepertinya gagal untuk bisa mendapatkan pemain dari arah The Xavier. Dan untungnya Xavier berpikir cepat untuk memulangkan tim Flash. Oke, tampaknya terjadi fight juga di pinggiran area zona di mana Blue Zone pun sudah bergerak. Infin langsung melakukan clearing terhadap tim X. SX kembali pulang dengan 0 poin pada game kali ini. Yap, ini jadi sebuah hal yang sangat-sangat seru, sangat-sangat lengket dari tim-tim yang tersisa ini. Bahkan dari arah Infinity, mereka sudah mulai berpikir langkah berikutnya kembali, dan arah selatan mungkin sekarang yang bakal ramai karena tadi ada Point, ada Yudu juga, ada Geek dan Vampire yang melakukan sebuah split di arah selatan, tapi dari arah Billbot mereka bisa berbumi sport itu dibiarkan mudah Boom untuk bergerak masuk ke arah zona. Oke, tampaknya dari FaZe Clan pun sedang melakukan gatekeeping terhadap bagian utara dari zona di mana Boom saat ini sedang dikunci habis-habisan oleh Onset dan kawan-kawan. Bagian melintas terus dilontarkan peluru panas, tapi untungnya masih bisa selamat. Berapa lama selamatnya? Zona pun sudah akan bergerak bentar lagi, yang berarti Boom kembali harus menerjang, menerobos, dan menumbangkan tim FaZe Clan. Anda ingin mendapatkan tempat yang nyaman dalam area zona. Iya, bahkan udah melemparkan smoke menuju ke bagian atas, Photo Vision dari arah tim FaZe Clan, tapi dari Onzen, dia masih penasaran untuk bisa melakukan hit ke arah pemain dari Bumi Sport. Boom pun bersabar di bagian bawah, tapi Vampire kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Alter Ego. Ada Rosemary yang ditumbangkan tadi, tapi masih ada 2 pemain Alter Ego yang harusnya bisa memberikan backup. Dan what? Vampire? Dia fokus karena 2 tim yang berbeda, bahkan Void juga sedang mereka kontrol untuk kali ini. Tapi masih belum tertangkap oleh Switcherman kita. Yang kita pantau adalah Boom dan juga FaZe Clan. Novin Torres ada di spot yang tidak diketahui harusnya oleh pemain dari Bumi Sport. Ada granat yang dilemparkan tadi. Ternyata di sisi lain yang bisa mendapatkan knockdown karena tadi Pikmi bisa mendapatkan 1 pemain dari BTR. Iya, tapi fight nggak boleh berlangsung terlalu lama lagi bagi Boom, bagi Pikmi, bagi BTR, bagi MRPX. Karena Blue Zone pun
sudah bergerak. Blue Zone tidak melihat lawan, tidak melihat kawan. Semuanya dianggap sama saja. Kali ini dari Boom harus langsung memecahkan pertahanan dari FaZe Clan jika dia ingin disakiti oleh Blue Zone. Dia harus segera dikelarin kali ini dari arah Boom dan juga FaZe Clan supaya Boom bisa masuk dengan lebih mudah lagi. Tapi di bagian lain dari Boom ternyata mereka juga mengincar MRPX. MRPX pun dipulangkan. Wah, cepet banget MRPX. Ternyata mereka bergerak dengan menggunakan vehicle. Langsung meledak begitu saja dan membuat MRPX pulang. Menuju ke arah lobby. 4 eliminasi masuk menuju ke arah Boom Esports untuk kali ini. Onsen sudah mulai kelihatan di bagian pinggiran sana. Tapi masih belum bisa ada knockdown yang didapatkan oleh Boom. Menuju ke arah FaZe Clan di bagian lain. Ada granat yang hampir saja bisa menjatuhkan Razy. Boom tinggal pilih apakah mau menghadapi FaZe Clan atau apakah mereka ingin third party. Pikmi lawan BTR yang terus berlangsung meskipun Blue Zone sudah menempel ke arah mereka. Poundbik melempar granat kali ini, granat spekulasi terhadap smoke yang juga di set up oleh tim FaZe Clan. Yami, Granite Master melempar granat juga, belum menemukan target yang diincar karena dari FaZe Clan terus berpindah posisi, terus repositioning. Yang akhirnya membuat dari Boom sekarang harus lebih bergegas lagi karena Blue Zone akan menghimpit mereka. Yami dengan granat terus mengontrakan bagi Red Zone buatan kali ini terus ditujukan kepada FaZe Clan, belum menemukan target juga. Kali ini dari FaZe Clan juga harus lebih hati-hati karena Boom perlahan-lahan mulai mengurangi area ini dimiliki oleh FaZe Clan. Ya, tapi Boom tinggal 2 pemain aja, Flo. 2 di antaranya sudah terculik secara lobit dan Onsen bakal lebih berani lagi karena dia tahu Boom sudah mulai pincang. 1 orang kembali lagi mereka amankan, Poundbik langsung dipulangkan begitu saja. Yami bakal menjadi pemain terakhir dari Boom Esports kali ini. Ada 1 gundukan yang benar-benar meminimalisir info yang didapatkan oleh seorang Yami. Ada Morman melemparkan granat, connect dan boom! Di boom pulang mereka ke arah lobby. Yap, nice try bagi tim Boom juga kali ini ternyata tembok FaZe Clan terlalu kuat untuk dirobohkan. Mereka bertahan dengan baik dan membuying time. Sampai akhirnya Boom harus keluar dari posisi pertahanan yang ideal. Billboard juga last player standing bagi tim Pikmi, coba untuk bertahan lebih lama lagi. Coba untuk mendapatkan beberapa placement points di game kali ini. Ini susah banget sebenarnya tadi buat Boom Esports untuk masuk ke bagian sana. Bahkan FaZe Clan mereka melakukan sebuah defense yang begitu tertib. Nggak ada gerakan-gerakan yang offside mereka lakukan tadi. Membuat minimnya info yang didapatkan oleh Boom Esports. Dan sekarang kita bakal melihat Billboard yang sendiri, lapar juga tinggal sendiri. Untuk masing-masing pemain dari BTR juga Pikmi yang hanya menyisakan last man standing mereka saja. Tapi AE dengan knockdown mereka peroleh saat ini kembali mengimbangkan fight 3-3. Tapi baru saja ngomongin imbang, Hans Fori pun tertumbangkan. Tony K menggunakan kali ini posisi advantage yang cukup enak dengan high ground yang dimiliki untuk melempar granat, tapi ternyata DBS lebih OP ketimbang granat saat ini. Rosemary melihat kesempatan tersebut, coba menerjang lawan juga kali ini, menyerang lawan, belum menemukan targetnya, di balik smoke yang begitu tebal, tidak ada hitmark yang connect, tapi Rosemary pun harus tertumbangkan oleh seorang Stone. Kurang kiri dikit, dan Alpha menjadi penyelamat, Alpha bisa mendapatkan no! Tapi ada Stone yang mengganggu. Gagal Alter Ego selamat dari intayan Vampire, tipis tinggal 1 lagi padahal tadi. Dan ada gangguan juga yang datang dari seorang lapar dan Vampire dipulangkan. Dendam Alter Ego dibalaskan oleh Bigetron Red Aliens. Yes, BTR yang tinggal misalkan seorang lapar ternyata masih bisa mengambil keuntungan dari fight tersebut dan malah keluar sebagai pemenangnya. Tapi seberapa besar kemenangan dia karena dari FaZe Clan melihat adanya yang ganggu fight tersebut, ingin mengambil poin tambahan. Lapar di spray down, belum ada hitmark yang connect, belum ada peluru yang connect, dan FaZe Clan belum mendapatkan poin yang mereka cari dari BTR. Dari Pikmi dapat. Dari Pikmi dapat. Dan tinggal 4 tim yang tersisa. BTR pun dipulangkan berarti karena lobby. 8 tim kita punya. Belum ada yang bisa mendapatkan chicken dinner untuk di 2 match ini. Karena otomatis untuk di game kali ini chickennya akan menuju antara Geek, FaZe, The Xavier, juga Yudo Alliance. 4 tim tersisa untuk di circle yang ke-6 ini. Iya, tampaknya tempo kembali menurun. Setup kembali diperkuat. Dan saatnya kita menunggu zona kemana. Karena semua tim kita punya posisi yang cukup enak dalam area zona kali ini. DX tampaknya memang tidak terlihat di minimap kita, tapi mereka diberkahi juga sebuah airdrop yang tentu menjadi satu faktor yang penting memasuki late game. Buat player-player yang armornya terkuras, helm terkuras dapat reset. Ya. Andai dapat MG3 ataupun tembakan lain yang nyaman bagi mereka, bisa kembali digunakan untuk memasuki final battle saat ini. 4 tim tersisa, tidak ada tim di saat ini yang mau jadi tim yang fight duluan. Iya, apalagi dapetin supply satu set Robocop, otomatis lo punya. Lumayan enak, karena tim manapun yang fight, pasti di third party, pasti di fourth party. Betul. Ini bakal jadi sementara perang dingin, gencatan senjata, tahan-tahanan, sampai ada yang offside, ataupun sampai zona memaksa mereka
untuk mendekat. Tapi kayaknya yang paling enak sebenarnya Geek Fam deh, karena Geek Fam yang paling jauh di antara Tiga tim tim yang lainnya. Geek Fam apalagi mereka punya area compound juga, jadi mungkin tim yang mau menabrak mereka akan berpikir berkali-kali flow untuk bisa mendobrak area Geek Fam. Belum lagi ada kesempatan third party yang bakal dilakuin sama tim lain, seperti yang lo bilang tadi. Iya, apa lihat dari FaZe Clan tampaknya berdiam dan bersabar tidak ada dalam kamus mereka, Basta. Mereka pun sedang merangkak coba untuk mencari informasi di manakah posisi lawan-lawannya. Adakah lawan yang offside? Adakah tim yang memiliki celah dalam pertahanan mereka saat ini? Onzen dan juga Kevin Torres pelan-pelan merangkak, pelan-pelan merayap menuju ke arah posisi lawan-lawannya. Melihat bahwa lawannya punya compound, punya high ground, kata Vin Torres, nanti dulu ya. Wah, malah zonanya menurut ke arah Geek lagi. Ini enak banget sebenarnya untuk dimainkan oleh Geek Fam asalkan mereka fokus untuk mengontrol area mereka. Karena area yang enak kalau misalkan lo nggak fokus malah jadi pedang bermata dua gitu. Kayak Geek itu, mereka terlalu terlena misalkan di bagian atap. Bisa aja atap ini malah menjadi sebuah hal yang merugikan mereka. Ya, tapi gue suka banget dari Snipes ya. Dia tadi melihat bahwa lawannya sedang berlari, dia mungkin nggak pede, nggak yakin bakal dapetin auto knock ke arah lawannya. Kasih aja lari nggak apa-apa. Karena ketika lu lihat ada bagi yang muter, sama ada orang yang lari di belakang. Siapa yang luncar duluan? Sebaiknya Orang lah. orang, karena bagi nggak bisa nembak. Betul. Dia Bagi sabar nggak bisa ngasih counter shoot ke arah lu. Kalau orang kan bisa ngasih counter shoot ke arah lu. Ketika ada yang ngebait lu pakai bagi, yang lu incer bukan baginya, orang di belakangnya. Orangnya, betul sekali. Itu basic guys kalau kalian bermain PUBG Mobile. Barusan dikasih tahu sama Flow Wolfie untuk prioritas yang terjadi. Kalau misalkan ada kejadian ada orang ada bagi, yang mana yang lo pilih? Tapi orangnya ada yang naik bagi ya guys ya. Jangan bagi kosong lo tembakin, ngapain lo liatin? Lu kira dia automated driving? Pakai remote gitu kan? Belum bisa, di PUBG Mobile tidak Belum bisa ada. menggerakkan mobil dengan remote ya. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi ini tiba-tiba menghening karena mereka juga tahu offset sedikit bakal jadi santapan dari Geek Fam. Apalagi FaZe Clan yang udah tahu kalau di atas atap ini ada orang. Ya, mereka tahu lah pasti dapat info kan. Dan mereka tahu kalau mereka maju, udah otomatis mereka menjadi shooting target bagi pemain-pemain FaZe Clan yang ada di bagian compound, terutama di bagian atap. Dan ini dia yang dilakukan yang tidak aware adalah The Xavier. Makanya satu anggota mereka bisa diamankan dengan mudah oleh tim Geek Fam tadi. Dan FaZe Clan mengambil sebuah keuntungan untuk bisa mendapatkan kembali satu knockdown berkara tim The Xavier. 2 terknok dari DX, 1 dari arah Geek, 1 dari arah FaZe Clan. Dari Mela, lihat dia cuma untuk melakukan sweeping di bagian area dari smoke-nya, tapi FaZe Clan lagi-lagi bersabar dan menunggu. Tidak ada dalam kamus mereka. Ada knock, majuin. Ada yang tumbang, ratain. Tadi ada yang turun buru-buru kah? Dan gila men, Yudu pengen langsung ditabrak juga sama FaZe Clan dan membuat Vitores pun tumbang. Kali ini Vitores dipulangkan menuju ke arah lobby dan Yudu bisa mempertahankan daerah kekuasaan mereka. Smoke langsung di follow up begitu saja. Smoke up, ada 3 smoke yang mereka up untuk bisa bertutup angle dari arah FaZe Clan dan Morman. Sebuah bait kah? Tapi Morman juga tumbang, berarti bukan bait. Bait. Itu bait kah? Bait tapi ke trading. Oke. Ada trading yang terjadi, bahkan ternyata Morman berhasil diamankan. Ada sebuah steal eliminasi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Yudu. Iya, dan tampaknya dalam beberapa detik saja, FaZe Clan yang tampak begitu kokoh, yang tampak begitu kuat, harus kehilangan semua member mereka, menyisakan 1 pemain terakhir, Mela. Kali ini menjadi player terakhir bagi FaZe Clan yang baru saja beberapa detik sebelumnya tampak begitu agresif. Sekarang full, bukan defensif. Full survival. Full survival karena dia tinggal sendirian aja. Dan tadi daerah yang dimainin sama The Xavier, dimainin sama putaran-putaran The FaZe Clan, ini bisa dimanfaatkan sama tim Yudu. Karena area kanan mereka udah clear. Udah clear banget. Lebih bebas mereka untuk bermain agresif. Saat ini kita bakal lihat juga kali ini dari Snipes. Dia pun sedang menahan posisinya. Dia tahu posisi ini titik paling tinggi di area map saat ini. Tidak ada yang bisa menyamakan ketinggiannya kali ini. Tapi sementara kita bakal lihat juga tampaknya dari Yudu Lions, mereka juga tahu kalau kita lakukan apa yang lawan-lawan mereka lakukan, DX, lari terbuka, nggak ada bedanya hasil dengan mereka. Apa yang kita perlu lakuin? Rush bersama-sama. Main sabar, bahkan dari Snipe juga pinter banget dia flow, dia nggak ke arah atap seberangnya lagi, karena dia tahu ketika dia ke atap seberang, angle-nya Mela enak banget buat bisa nembak ke arah Snipes-nya. Makanya dia lebih memilih untuk di atap yang tercover dari bagian kiri dan arah depannya. Geek Fam, 2 anggota mereka sudah mulai bergerak menuju ke arah Broken Wall kali ini. Melihat 1 demi 1 smoke yang di-up oleh tim Yudu. Belum ada tanda-tanda mereka ingin berperang. Mereka menunggu momentum mana yang akan blunder terlebih dahulu. Tapi Leo, dia sadar. Kok pohon punya kaki? Gak mungkin dong. Ditembak kakinya, 1 elim pun masuk dan Geek. Snipes yang di atas sudah turun ke bawah menjadi santapan dari arah tim Yudu. 1 tumbang dan akan langsung ditabrak begitu saja. Leon Descent bahkan melemparkan molotofnya ke bagian belakang
dan Yudu. Alliance berhasil mengamankan Chicken di match yang kedua. Yes.